Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan membahas materi tentang teknologi open source. Sebelum kami memasuki materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sebri Helmalia. Dan saya Elsa Khairia Sapri. Dan saya Mila Marsiani. Dan saya Muhammad Sugiman dan teman saya Muhammad Al-Isra. Langsung saja di sini saya akan membahas poin pertama, yaitu pengertian open source. Open source merupakan suatu kata yang digunakan untuk perangkat lunak yang berbasis terbuka atau membebaskan source kodenya yang dapat dicari atau didapatkan oleh penggunanya, serta membiarkan para pengguna untuk dapat melihat bagaimana cara kerja aplikasi atau perangkat lunak tersebut, sehingga dapat juga memperbaiki dan juga mengembangkan perangkat lunak menjadi lebih baik lagi. Intinya, open source itu adalah sebuah sistem operasi maupun perangkat lunak yang memakai label atau lisensi. Open source pastinya selalu membebaskan penggunanya untuk berkreasi sesuka hati tanpa adanya invensi untuk mempelajari, mengubah, mengotak-atik, menambah bagian tertentu, memperbaiki, atau menyatakan bahwa sebuah program open source memiliki kesalahan. Di sini saya akan menyambung materi dari teman saya. Poin yang kedua adalah perbedaan freeware, free software, dan free shareware. Freeware adalah perangkat lunak yang disediakan 100% gratis selama tidak dimodifikasi. Kebalikan dari freeware adalah perangkat lunak komersial. Tidak seperti perangkat lunak open source, freeware tidak dapat dimodifikasi dan seringkali hanya diesensiasikan untuk digunakan oleh pengguna non-komersial shareware. Shareware adalah jenis yang digunakan untuk mendistribusikan hampir semua perangkat lunak yang tersimpan dalam CD atau DVD di tahun 90-an. Program-program ini didistribusikan secara gratis tetapi hanya untuk digunakan dalam jangka waktu yang terbatas, misalnya 30 atau 60 hari. Sedangkan free software adalah perangkat lunak bebas berada di perangkat lunak berpemilik seperti Microsoft Windows yang untuk berbagai derajat tidak memberikan kebebasan pengguna untuk mempelajari atau memodifikasi dan berbagai perangkat lunak, dan mengancam pengguna dengan sanksi hukuman jika mereka tidak sesuai dengan persyaratan lisensi perangkat untuk membatasi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan poin yang ketiga, yaitu kesalahan persepsi mengenai open source. Persepsi tentang open source yang salah, seperti pandangan bahwa open source kurang powerful atau kurang bisa diandalkan daripada program standar yang berbayar atau non open source. Juga pandangan bahwa open source tidak memberikan support kepada pemakainya. Namun Martin Schneider, Direktur Senior Surgar CRM, salah satu penyedia jasa open source CRM, berkata lain, open source CRM sekarang dapat sama diandalkan seperti CRM non open source. Bahkan untuk harga yang lebih murah bisa memberikan hasil yang lebih baik. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya untuk poin keempat, yaitu sejarah perjalanan open source. Open source pada tahun 1950-an dan 1960-an, para ahli peneliti yang mengembangkan teknologi internet awal dan protokol jaringan telekomunikasi mengandalkan lingkungan penelitian yang terbuka dan kolaboratif. Advanced Research Project Agency Network (ARPANET) yang kemudian menjadi fondasi internet modern
mendorong tinjauan sejawat dan proses umpan balik terbuka. Grup pengguna berbagi dan membangun kode sumber satu sama lain. Forum membantu memfasilitasi percakapan dan mengembangkan standar untuk komunikasi dan kolaborasi terbuka. Menjelang lahirnya internet di awal tahun 1990-an, nilai-nilai kolaborasi, review, komunikasi, dan keterbukaan sudah dituangkan ke dalam fondasinya. Baik, saya akan melanjutkan poin kelima, yaitu perangkat lunak sumber terbuka atau open source and Free Software Foundation adalah perangkat lunak komputer yang dirilis di bawah lisensi di mana pemegang hak cipta memberikan hak kepada pengguna untuk menggunakan, mempelajari, mengubah, dan mendistribusikan perangkat lunak dan kode sumbernya kepada siapapun dan untuk tujuan apapun. Perangkat lunak sumber terbuka dapat dikembangkan secara kolaboratif. Di depan umum, perangkat lunak sumber terbuka adalah contoh menonjol dari kolaborasi terbuka. Artinya setiap pengguna yang cakap dapat berpartisipasi secara online dalam pengembangan, membuat jumlah kemungkinan kontributor tidak terbatas. Kemampuan untuk memeriksa kode memfasilitasi kepercayaan publik pada perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak sumber terbuka dapat membawa beragam perspektif di luar perspektif satu perusahaan. Laporan tahun 2008 oleh Standish Group menyatakan bahwa adopsi model perangkat lunak sumber terbuka telah menghasilkan penghematan sekitar US$60 miliar per tahun bagi konsumen.